Ternyata Dralas dan anak buahnya adalah mayat hidup. Mereka pun hidup kembali. Saat sedang mencoba kabur, tiba-tiba Ecin dan teman-temannya terlempar oleh sesuatu. Tempat itu pun mulai bergetar. Muncul seekor naga gemuk keluar dari sarangnya. Naga itu meluncur memakan pasukan Taiyan. Naga gemuk itu menabrak rantai raksasa membuat tempat itu jadi tidak stabil. Setelah memakan semua pasukan Taiyan, kini naga itu mengejar Ecin dan teman-temannya. Simon menciptakan portal untuk kabur. Ecin hampir dimakan naga, beruntung Zeng menolongnya. Mereka kemudian masuk ke dalam gua yang ternyata buntu. Kepala naga pun juga ikut terjebak di dalam sana. Ecin melihat tetesan air dari atas gua. Itu asin. Artinya saat ini mereka ada di bawah laut. Ecin langsung menyuruh Holga untuk menyerang naga. Agar naga itu semakin marah, Ecin kemudian menyuruh Simon mengeluarkan api dari jari tangannya. Saat naga itu marah, keluar percikan api dari mulutnya. Hal itu pun memancing ledakan hebat. Mereka langsung berlindung di bawah air, mereka pun akhirnya berhasil keluar dari dalam laut. Setelah sampai di pantai, Zeng kemudian pamit karena tugasnya telah selesai. Ecin pun berterima kasih karena Zeng telah menyelamatkan hidupnya. Kini giliran tugas Simon berusaha menguasai helm sihir. Saat Simon memakainya, muncul bayangan seseorang datang menghampiri. Itu adalah kakek buyutnya yang berkata kalau Simon adalah penyihir yang lemah dan mempermalukan keluarga. Tiba-tiba helm itu terlepas dari kepala Simon dan membuat Simon terlempar. Simon pun mencobanya lagi, namun dia terlempar kembali. Ecin menyuruh Simon untuk terus berusaha karena mereka hanya mempunyai waktu 6 jam lagi sebelum turnamen Haiksan dimulai. Malam harinya, Simon membangunkan Ecin. Simon berkata kalau dia tidak bisa menggunakan helm sihir. Simon pun kesal karena dia sudah memberitahu Ecin kalau dia tidak bisa menggunakan helm itu. Namun Ecin masih memaksanya. Ecin pun menyuruh Simon untuk tidak usah khawatir, dia akan memikirkan rencana lain. Di sini Dorik, Simon, dan Holga sudah mulai putus asa karena rencana mereka gagal. Ecin pun meyakinkan mereka untuk tidak menyerah. Karena kalau mereka masih mau kembali berusaha, mereka belum bisa dikatakan gagal. Namun jika mereka menyerah saat ini, maka saat itulah mereka akan gagal. Ecin berkata kalau dia tidak akan pernah menyerah apapun yang terjadi. Mereka pun bersama-sama memikirkan rencana lain untuk membobol brankas harta milik Frost. Holga lalu memiliki ide untuk membuat portal ke dalam brankas harta. Namun sayangnya mereka harus masuk ke sana lebih dulu untuk membuat portal. Ecin kemudian teringat akan ada rombongan pasukan yang membawa harta-harta itu. Sebelum dimasukkan ke dalam brankas, mereka akan menyelipkan portal di dalam salah satu lukisan yang nantinya lukisan itu akan masuk ke dalam brankas. Pagi harinya, mereka pun mulai menjalankan rencana. Ecin membeli sebuah figura lukisan. Dori kemudian menempelkan getah di sekitar figura. Setelah itu Simon meletakkan portal di tengah figura. Di jalanan, Ecin menempelkan figura itu di bawah kereta yang membawa harta. Simon lalu membuat portal di tanah yang menampilkan bagian bawah kereta. Holga lalu melepaskan kayu kereta agar Dorik bisa masuk. Di dalam kereta memasang foto di figura itu untuk menutupi portal. Setelah itu Dorik pun berubah menjadi lalat dan kemudian kabur. Di dalam istana, Force menyampaikan pidatonya di acara pembukaan turnamen Haiksan. Di suatu tempat Simon memunculkan portal yang tersambung dengan portal di figura. Namun ternyata figura itu jatuh menghadap lantai. Mereka pun tidak bisa memasukinya. Dorik kemudian berusaha membuat celah dengan mencongkel lantai. Nantinya Dorik akan merubah tubuhnya menjadi cacing dan memasukinya. Sambil menunggu Dorik membuat celah, Ecin menyuruh yang lain untuk kembali ke rencana awal, yaitu Simon harus bisa menguasai helm sihir. Ecin masih yakin kalau Simon pasti bisa menggunakan helm sihir. Ecin, Simon, dan Holga pun langsung pergi menuju istana, meninggalkan Dorik yang masih berusaha membuat celah. Di depan istana yang lain mengecoh istana dengan sihir Simon. Namun tiba-tiba kaki Simon tersandung. Mereka pun ketahuan, mereka langsung kabur masuk ke dalam istana. Ecin menyuruh Simon dan Holga untuk mencari brankas.
Sementara dia akan menyelamatkan Kira. Di tengah jalan, Simon dan Holga dihadang beberapa pasukan. Holga pun menyuruh Simon untuk mencari brankas. Dia sendiri yang akan melawan pasukan itu. Di dalam, Simon akhirnya berhasil menemukan brankas. Beberapa pasukan kemudian muncul dari belakang. Simon pun langsung memakai helm sihir. Bayangan kakek buyut Simon lalu kembali muncul. Kali ini Simon berani melawan kakek buyutnya itu. Tiba-tiba bayangan kakek buyut itu berubah bentuk menjadi dirinya sendiri. Ternyata, selama ini yang menahan kekuatan Simon adalah diri Simon sendiri yang kurang percaya diri. Simon akhirnya bisa menyatu dengan helm sihir. Kekuatan sihir Simon pun meningkat secara drastis. Di tempat lain, Dorik akhirnya berhasil masuk ke dalam portal. Dorik kini berada di dalam brankas yang penuh dengan harta. Sementara itu di dalam istana, Simon dan Holga pun juga berhasil masuk ke dalam brankas. Namun Simon dan Holga tidak menemukan apa-apa di tempat itu. Ternyata Dorik ada di tempat lain. Dorik lalu memeriksa keadaan sekitar. Ternyata Dorik ada di pelabuhan. Dorik melihat para pengawal membawa harta Force ke dalam sebuah kapal. Seorang prajurit kemudian memukul Dorik hingga pingsan. Di dalam brankas tiba-tiba muncul tentakel besar yang mengikat Simon dan Holga. Di tempat lain, Echin akhirnya bertemu dengan Kira. Echin mengajak Kira untuk pergi. Namun tiba-tiba Kira tertawa dengan aneh. Ternyata yang dia temui ini adalah Sofina yang menyamar menjadi Kira. Sofina langsung mengikat Echin dengan tentakel ajaib.